Pemirsa, pernahkah Anda merasa jenuh bekerja, berada di posisi dan perusahaan yang sama selama bertahun-tahun? Apakah kemudian keluar adalah menjadi solusinya? Kita akan membahasnya tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya Chandra Dewi di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Ardi Lufti Siregar, Chief Human Resources Officer dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Ardi. Pagi Pak Chandra. Pak Ardi, ini biasanya ini ya, kalau karyawan sudah lama di posisi perusahaan yang sama, inginnya ini resign, mencari kesempatan di luar yang diharapkan dapat menjadi lebih baik. Ini memang menjadi solusi yang tepat atau tidak dari pandangan Bapak? Tidak selalu jadi option yang baik, tidak juga menjadi solusi yang baik gitu. Karena dengan di tempat baru tentunya juga ada proses adaptasi, kemudian ada proses untuk mencari, ada proses yang lain-lain yang kemudian bisa jadi challenge. Nah, sebaiknya kalau menurut saya ya itu dilakukan, sebenarnya kita bisa eksplor nggak kemungkinan peluang lain di dalam perusahaan itu sendiri, ya. Mungkin di fungsi lain untuk bisa meningkatkan kapabilitas kita. Nah, apakah memang semua perusahaan memperhatikan, memang harus mengakomodir hal-hal seperti ini atau bagaimana? Kalau perusahaan yang berbasis kinerja dan paham dengan konsep talent management atau manajemen talent, harusnya paham dengan konsep ini, bahwa perusahaan yang baik ya, perusahaan yang baik itu harus mengakomodasi kepentingan ini dan selalu melihat dan melakukan diagnosa dan selalu melakukan regular check terhadap organisasinya termasuk dengan talentnya juga. Makanya di banyak perusahaan sekarang kan lagi muncul istilah mobilitas internal ya. Artinya bagaimana ada movement yang cukup baik antar talent di setiap fungsi yang berbeda. Nah, ada kebijakan-kebijakannya. Setelah 2 tahun Anda bisa pindah ke tempat lain. Setelah 3 tahun bisa pindah ke tempat lain. Setelah 5 tahun bisa pindah ke tempat lain. Jadi memang harus ada balance antara manajemen yang mewakili perusahaan dan pegawai atau pekerja itu sendiri. Jadi harus terus melihat ya, kira-kira di dalam ada nggak ya kesempatan. Tapi memang seperti rotasi seperti ini memang umum dilaksanakan di sebuah perusahaan ya Pak ya? Umum dan harus dilakukan karena ini adalah proses penyegaran di dalam organisasi dan ini menurut saya sangat mengencourage atau memotivasi karyawan untuk bekerja. Misalnya, dan ini juga memberikan keuntungan sendiri juga buat perusahaan dalam jangka panjangnya karena dia tidak perlu mencari atau perusahaan tidak perlu mencari orang lain. Dan tidak perlu ada proses semacam inkulturasi. Karena kalau kita mengambil orang dari luar, tentunya ada proses inkulturasi. Belum tentu fit dengan budayanya kita. Betul. Dari sisi ke pegawai, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, tentunya lebih enrich kan, lebih kaya kan pengalamannya. Dan nanti ke depan, karena ada studi yang kalau baca bukunya Jim Collins, Good to Great, ada studi yang mengatakan bahwa keberhasilan banyak perusahaan dari good to great, itu lebih banyak CEO-nya atau pemimpin-pemimpinnya itu dari dalam. Nah, tapi jika memang telah dilakukan internal mobility, tapi ternyata justru karyawannya tidak sesuai, tidak cocok dengan tempatnya yang baru, itu bagaimana dong? Nah, makanya kemudian harus ada requirements-nya, adalah pre-requirements yang harus dibutuhkan. Jadi hygiene factor-nya itu harus terpenuhi. Misalnya ada ketertarikan, ada willingness juga, punya kemampuan yang dirasakan cukup di level tertentu untuk dia bisa berhasil. Jadi kita juga tidak bisa memindahkan karyawan itu seenaknya saja. Tentunya ada keinginan buat dia untuk maju, ada keinginan dia untuk belajar. Itu yang paling penting. Nah, kalau udah keinginan ada untuk belajar dan maju, saya rasa nggak sedikit rasanya kemungkinan untuk gagal ya, karena ada keinginan dari si karyawan itu sendiri kan, atau si pekerja sendiri untuk pindah ke tempat lain. Oke, tapi sebenarnya untuk perpindahan seperti ini, apakah memang juga harus bertanya langsung kepada karyawan yang mau apa tidak atau bagaimana? Karena ada beberapa kasus juga justru karyawan tidak senang untuk dipindahkan begitu ya Pak ya? Banyak pendekatan, tergantung budaya dari perusahaannya, budaya organisasi. Ada memang organisasi yang sistemnya disposisi, jadi bukan disposisi lah istilahnya, memerintahkan ini supaya karyawan mau pindah. Ada yang memang mengetahui aspirasi karyawan melalui apa? Melalui pendekatan performance management misalnya. Setiap tahun dilakukan diskusi untuk tahu aspirasi mereka mau ada di mana. Jadi tergantung budaya dari setiap perusahaan. Tapi yang pasti jika pun karyawan merasa jenuh, keluar dari perusahaan itu bukan satu-satunya solusi ya Pak Ardi. Selalu menjadi solusi. Baik Pak Ardi, terima kasih banyak atas informasinya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, cerdas berkarya untuk pagi ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh